Sejarah pembatikan di Indonesia berkaitan erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram, kemudian pada masa Kerajaan Solo dan Yogyakarta. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang kepada kerajaan dan raja-raja berikutnya. Adapun, mulai meluasnya kesenian batik ini menjadi milik rakyat Indonesia dan khususnya suku Jawa ialah setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Batik yang dihasilkan ialah semuanya batik tulis sampai awal ke-20 dan batik cap dikenal baru setelah Perang Dunia ke-1 habis atau sekitar tahun 1920. Adapun kaitan dengan penyebaran ajaran Islam, banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa adalah daerah santri dan kemudian batik menjadi alat perjuangan ekonomi oleh tokoh-tokoh pandangan Muslim melawan perekonomian Belanda. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja Indonesia zaman dulu. Awalnya, batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja, dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya. Oleh karena banyak dari pengikut raja yang tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar keraton dan dikerjakan di tempatnya masing-masing. Lama-lama, kesenian batik ini ditiru oleh rakyat terdekat dan selanjutnya meluas menjadi pekerjaan kaum wanita dalam rumah tangganya untuk mengisi waktu senggang. Selanjutnya, batik yang tadinya hanya pakaian keluarga keraton, kemudian menjadi pakaian rakyat yang digemari, baik wanita maupun pria. Bahan kain putih yang dipergunakan waktu itu adalah hasil turunan sendiri, sedang bahan-bahan pewarna yang dipakai terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri antara lain dari pohon mengkudu, tinggi, soga, nila, dan bahan sodanya dibuat dari soda abu serta garamnya dibuat dari tanah lumpur. Pada zaman Majapahit, batik yang telah menjadi kebudayaan di Kerajaan Majapahit ditelusuri di daerah Mojokerto dan Tulungagung. Mojokerto adalah daerah yang erat hubungannya dengan Kerajaan Majapahit semasa dahulu dan asal nama Mojokerto ada hubungannya dengan Majapahit. Kaitannya dengan perkembangan batik asal Majapahit berkembang di Tulungagung adalah riwayat perkembangan pembatikan di daerah ini dapat digali dari peninggalan di zaman Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu, daerah Tulungagung yang sebagian terdiri dari rawa-rawa dalam sejarah terkenal dengan nama daerah Bonorowo yang pada saat berkembangnya Majapahit daerah itu dikuasai oleh seorang yang bernama Adipati Kalang dan tidak mau tunduk kepada Kerajaan Majapahit. Diceritakan bahwa dalam aksi Polisonil yang dilancarkan oleh Majapahit, Adipati Kalang tewas dalam pertempuran yang konon dikabarkan di sekitar desa yang sekarang bernama Kalangbret. Demikianlah, maka petugas-petugas tentara dan keluaran Kerajaan Majapahit yang menetap dan tinggal di wilayah Bonorowo atau yang sekarang bernama Tulungagung antara lain juga membawa kesenian membuat batik asli. Riwayat pembatikan di daerah Jawa Timur lainnya adalah di Ponorogo, yang kisahnya berkaitan dengan penyebaran ajaran Islam di daerah ini. Riwayat batik disebutkan masalah seni batik di daerah Ponorogo erat hubungannya dengan perkembangan ajaran agama Islam dan kerajaan-kerajaan dahulu. Konon, di daerah Bathara Katong ada seorang keturunan dari Kerajaan Majapahit yang namanya Raden Katong, adik dari Raden Patah. Kemudian, Bathara Katong inilah yang membawa agama Islam ke Ponorogo dan petilasan yang ada sekarang ialah sebuah masjid di daerah Patihan Wetan. Kemudian untuk pembuatan batik cap di Ponorogo dikenal setelah Perang Dunia Pertama yang dibawa oleh seorang Cina bersama Kuising dari Banyumas.
Daerah Ponorogo awal abad ke-20 terkenal batiknya dalam pewarnaan nila yang tidak luntur, dan itulah sebabnya pengusaha batik dari Banyumas dan Solo banyak memberikan pekerjaan kepada pengusaha batik di Ponorogo. Akibatnya, dikenal batik cap. Maka produksi Ponorogo setelah Perang Dunia Pertama sampai pecahnya Perang Dunia Kedua terkenal dengan batik kasarnya, yaitu batik cap Monbiru. Nah, itu tadi merupakan sejarah singkat mengenai sejarah batik yang ada di Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you!